Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online KTM Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui update terbaru ibadah GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Rayon 1D Minggu 29 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Amos Hosea. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Puji Shalom. nama Tuhan, boleh katakan shalom. Shalom. GBI Maple Park, betul ya. Senang pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul ya di tengah-tengah kegiatan aktivitas kita. Namun kita boleh bersama-sama malam hari ini, kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh katakan amin. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Segenap hati kami datang mengakui Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan tergoyahkanku. Dengan mempisahkan seluruh hidupku, sumber pengharapanku.
hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, bersorak-sorak puji kebesaran-Mu. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Katakan Yesus Kau kekuatan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan tergoyahkanku. Dengan imanku serahkan seluruh hidupku, sumber pengharapanku. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, bersorak-sorak puji kebesaran-Mu. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu, oh, katakan haleluya, haleluya, yes. Dia yang dahsyat, katakan amin. Dia yang luar biasa, katakan haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Akui kebaikannya di hidup. Yang bersyukur angkat tangan kita, sama-sama katakan. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, bersorak-sorak puji kebesaran-Mu. Senang hatiku bersyukur, senang jiwaku memuji, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hidup. Mulia nama-Mu, oh, 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 tepuk tangan jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Selamanya Engkau Allah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu baik dan Engkau teramat sangat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mari bersama kita angkat pujian ini. Nyatakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Yesus, tiada terukur besar kasih setia-Mu buat kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui bersama Engkau, kami melihat bahwa tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan buat Allah kami yang dahsyat, buat Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Allah kami yang baik Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Allah yang setia. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sama-sama pujikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan aku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah KTM saat ini. Dan kami percaya Tuhan, setelah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu lewat pujian penyembahan kami, Tuhan pasti memberkati kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi surahan berkat firman-Mu pada setiap kami yang mengikuti ibadah KTM saat ini, baik yang sedang dalam perjalanan maupun di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Mapel Park yang Tuhan kasihi, senang bisa berjumpa kembali pada saat ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan, dan saya bersyukur untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan berjudul setia dalam perkara kecil. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan di Mapel Park adalah orang-orang yang setia. Berbicara mengenai kesetiaan dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Emunah artinya kokoh, teguh berdiri. Jadi kata ini sangat berkaitan erat dengan sikap hati yang kuat, yang kokoh, tidak tergoyahkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru dipakai kata pistos. Pistos yang artinya dapat dipercaya. Jadi antara kesetiaan dan dapat dipercaya, suatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan menasihatkan kita untuk kita setia kepada perkara-perkara kecil. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan menghendaki kita setia. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan berkata, karena Allah sendiri adalah Allah yang setia, di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-19. Sedangkan dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 13, sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Mengapa kita harus setia? Karena Allah menghendaki kita setia. Dalam Ulangan 12 ayat yang ke-32, segala yang diperintahkan kepadamu harus engkau lakukan dengan setia, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Allah sangat menghendaki setiap kita setia. Dan saat ini sekali lagi saya mengambil tema setia dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan mau kesetiaan pada perkara kecil ini, karena itu merupakan rahasia suatu kebesaran sejati yang berikutnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan mengaruniakan kita perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, kesuksesan besar diawali dari kesetiaan atau dapat dipercaya dari perkara-perkara kecil. Yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini, bagaimana supaya kita bisa setia melakukan perkara-perkara yang kecil? Ada 3 rahasia yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Jadi untuk mendapatkan kita kesetiaan dalam perkara-perkara kecil, jangan remehkan suatu yang kecil. Betapa seringkali kalau hal yang kecil, kita seringkali meremehkan, bahkan memandang sebelah mata, kita tidak menganggapnya. Padahal Tuhan menghendaki, sekalipun itu perkara kecil, kita harus lakukan dengan setia. Markus 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di atas tanah. Memang biji yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan,
Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Benih yang kecil, paling kecil dari segala benih, tapi tatkala dia ditaburkan, ia akan bertumbuh dan mengeluarkan cabang-cabang ranting-ranting yang besar, sehingga burung-burung di udara membuat sarang di dalamnya, bisa bernaung di dalamnya. Sekali lagi, jangan remehkan perkara yang kecil. Tatkala murid-murid Tuhan Yesus mengusir anak-anak yang datang kepada Tuhan, maka Tuhan memarahi mereka dan dia kembali memanggil anak-anak itu, lalu Tuhan memeluk dan memberikan berkat kepada anak-anak itu. Tuhan menghargai yang kecil. Bahkan tatkala mereka kesulitan, tatkala Tuhan perintahkan kepada mereka untuk memberi makan orang yang datang kepada Tuhan, yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki lebih, belum termasuk anak-anak, belum termasuk wanita. Tatkala mengikuti Tuhan dari pagi sampai sore mereka belum makan, maka dia perintahkan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tentunya hal ini sangat menyulitkan mereka. Bingung, mana ada pabrik yang sanggup membuat roti bisa kasih makan dalam waktu singkat, gak mungkin. Dan akhirnya mereka di tengah-tengah keputusasaan,nya dia kembali datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, tidak bisa Tuhan, tidak mungkin mengadakan itu semua. Yang ada cuma ini, bekal anak kecil, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak menolaknya, tapi Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan Tuhan memberkatinya. Lalu disuruh membagi dan semua orang kebagian. Mereka sampai makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Kecil di tangan kita, bisa besar di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. Ingatlah, ada pepatah yang mengatakan, ingatlah dalam segala sesuatu yang besar, pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Bahkan ada pepatah mengatakan, orang jatuh tersandung bukan karena jatuh terpleset bukan karena batu yang besar, tapi karena batu yang kecil, kerikil yang kecil. Jadi sekali lagi, jangan remehkan perkara-perkara yang kecil. Lalu bagaimana supaya kita tetap setia mengerjakan perkara-perkara kecil? Yang kedua adalah jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil yang datang. Betapa seringkali kita meremehkan kesempatan, meremehkan waktu, dan kita anggap tidak berguna dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menghendaki, kalau kita mau setia dalam perkara-perkara yang kecil, jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil yang datang dalam kehidupan kita. Karena tidak selamanya kesempatan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin tidak akan kembali lagi kesempatan itu untuk yang kedua kali dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibrani 13 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kita nggak tahu kesempatan itu datang atau orang yang datang kepada kita. Mungkin di masa pandemi seperti ini, betapa seringkali banyak orang menjadi egois. Ya, yang penting dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain. Kalau orang lain datang minta pertolongan, sebetulnya itu adalah kesempatan kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Dan kesempatan itu betapa seringkali kita sia-siakan. Jangan-jangan itu malaikat yang Tuhan perintahkan datang kepada kita dan kita menolaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang menceritakan sesuatu hal yang jangan menyia-nyiakan kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Ada di sebuah desa kecil di Pennsylvania. Di situ ada seorang anak yang saat itu memang miskin dan dia sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba terjadi udara yang begitu dingin, cuaca yang begitu dingin, dan akhirnya dia kehausan karena menjadi kering tenggorokannya. Dan dia tidak bisa minum apa-apa, tidak ada apa-apa, nggak ada bekal apa-apa. Dan di situ ada sebuah rumah. Dan dia berpikir dalam hati, mau nggak ya orang itu nolong saya, beri air kalau saya minta pertolongan. Lalu akhirnya dia memberanikan diri dan dia akhirnya mengetuk rumah itu. Dia ketuk, tok, dok, 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 dan akhirnya dibukalah pintu itu dan keluarlah seorang anak kecil. Nah, begitu keluar anak kecil itu bertanya, ada apa? Apa yang bisa kita bantu? Dan akhirnya anak itu, saya perlu segelas air untuk diminum karena tenggorokan saya kering.
Dan akhirnya dia masuk ke dalam, dia kasih tahu sama orang tuanya, "Mah, ada yang minta air untuk minum." Dan ya sudah, kamu kasih air minum. Ingat ya pesan mama ya, tiap kali kamu berbuat sesuatu jangan ingat-ingat lagi, berikan dengan tulus hati. Dan akhirnya anak ini minta izin mamanya untuk membuat segelas susu. Dan akhirnya dia kembali kepada anak kecil itu dan memberikan segelas susu. Dan anak itu menurut saya minta air biasa, bukan air susu. Enggak apa-apa, ini kamu lagi kedinginan, kamu minum ini supaya kamu hangat badannya. Dan akhirnya anak itu mengambilnya dan meminumnya, lalu berterima kasih dan dia pergi. Setelah belasan tahun kemudian, gadis kecil yang memberi susu tadi tumbuh menjadi dewasa. Dan tatkala dia sudah menjadi remaja dan dewasa begitu, dia punya sakit kronis. Dan akhirnya dia berobat di desa kecil itu, dia tidak menemukan dokter yang bisa menanganinya. Dan akhirnya dia disarankan oleh dokter untuk berobat ke Amerika, ke kota yang lebih besar. Di sana ada seorang dokter yang bisa menangani sakit kronis yang sedang dia derita. Dan akhirnya mereka sepakat dan diberikan surat pengantar untuk menemui dokter yang ada di Amerika. Dokter itu bernama Owen Carey. Ya, Dr. Owen Carey, dia membuka praktek dan akhirnya banyak orang yang sedang mengantri untuk diperiksa. Lalu dia didaftarkan. Dan di daftar itu semua orang didaftar namanya siapa dan dari daerah mana. Lalu dia tulis namanya dan dari daerah kecil yaitu Pennsylvania. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tatkala giliran dia dipanggil, maka disebutkan namanya dan dari asal usul daerahnya. Dokter ini kaget karena daerah itu adalah masa kecilnya dia. Ya, waktu dokter ini masih kecil dia tinggal di daerah itu. Kemudian dipanggil dan kemudian diperiksa dan ternyata betul dia menderita sakit yang begitu berat, sakit kronis, dan akhirnya perlu beberapa waktu untuk menangani dia ini, gadis ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan dia tinggal di rumah sakit, dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Dan akhirnya dia sembuh dan diperbolehkan pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gadis ini mulai berpikir-pikir, dengan apa saya bisa bayar rumah sakit ini? Saya begitu lama tinggal di rumah sakit. Dan akhirnya sebelum pulang, dia diberikan bil untuk membayar tagihan rumah sakit. Kemudian dia dengan gemetar membuka bil itu. Dia pikir ini pasti besar sekali. Dan benar Bapak Ibu sekalian, pengobatan, rumah sakit dan sebagainya, akhirnya di total begitu besar harus bayarnya. Dan dia mulai berkata, mana mungkin saya bisa bayar ini? Begitu banyak, mungkin saya bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa bayar tagihan rumah sakit ini. Tetapi ada lembar berikutnya, lembar yang terakhir. Suatu berita yang mengejutkan dia, karena tertulis semua biaya sudah dibayar dengan segelas susu. Rupanya dokter ini dulu yang pernah ditolong waktu dia kedinginan, yang waktu masih ada di dusun kecil itu, dan dia ingat waktu namanya disebut dan dari daerah mana dia ingat cerita itu, dan akhirnya dia membebaskan semua biaya pengobatan. Dan dengan senang hati gadis kecil ini bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya telah dibayar lunas. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gadis kecil tadi tidak meremehkan kesempatan. Kesempatan kecil yang hanya memberikan segelas air. Tetapi kita lihat di hari kemudian menjadi perkara yang besar dalam kehidupannya. Siapa tahu orang yang datang kepada kita adalah malaikat yang Tuhan kirim kepada kita. Hal yang ketiga, jangan sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Kalau tadi yang pertama, jangan remehkan. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan kecil. Lalu yang ketiga, jangan sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Banyak hal yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah keluarga. Kita punya tanggung jawab di kantor. Kita juga punya tanggung jawab. Seringkali kita diberikan perkara yang mungkin kita anggap kecil. Tapi itu sungguh kalau kita kerjakan dengan setia akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di kantor ada tugas kecil, kita lakukan dengan setia, maka kita akan dipercayakan nanti tugas yang besar.
di gereja. Betapa sering kali kita menemukan orang menganggap pekerjaannya, pelayanannya itu perkara yang kecil. Di hadapan Tuhan tidak ada perkara kecil, pelayanan kecil, tidak ada pelayanan besar. Semua pelayanan kalau kita lakukan dengan setia, dengan tulus hati, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita pelayanan yang lebih besar lagi. Matius 25 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23, kalau kita membaca di sana ada perumpamaan mengenai talenta. Ya, hal kerajaan surga, ya di sana selanjutnya diberikan contoh. Udah saya yang ketiga diulangin aja lah ya, keribet-ribet nih. Langsung yang ketiga lagi ya. Diulangi lagi. Ya, 3 ya. Hal yang ketiga supaya kita tetap setia dalam perkara-perkara kecil adalah jangan sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan. Betapa seringkali kalau kita mendapat tugas, kita menganggap, ini tugas sepele, tugas kecil. Sehingga kita kadang-kadang ya lalai melakukannya, tidak setia melakukannya. Tapi rahasia untuk menerima perkara-perkara besar, tugas besar, Tuhan katakan setia dulu dalam perkara yang kecil. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan tugas kecil yang datang kepada kita, yang dipercayakan kepada kita. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Kita membaca di sana perumpamaan mengenai talenta. Bagaimana seorang diberikan 5 talenta, orang diberikan 2 talenta, orang diberikan 1 talenta. Dan kita lihat nanti mereka diminta pertanggungjawabannya. Dan apa yang dia lakukan? Yang 5 talenta telah berkembang menjadi 10. Yang 2 berkembang menjadi 4. Tapi yang 1 dipendam, tidak menghasilkan apa-apa. Dan Tuhan marah kepada orang yang berikan 1 talenta. Jadi setiap karunia, setiap kesempatan, setiap tugas yang diberikan kepada kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kalau kita lakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tugas yang lebih besar, perkara yang lebih besar. Saya ingat tatkala puluhan tahun lalu saya masih jadi pengerja di gereja. Tugas saya adalah membersihkan gereja, membersihkan bangku, membersihkan mimbar. Tatkala saya sedang mengelapi bangku, saya berdoa, Tuhan berkati orang yang duduk di bangku ini. Lalu tatkala sedang mengelapi mimbar seperti disalap dengan bersih, saya berdoa dalam hati, Tuhan, sekarang saya ngelap mimbar ini, tapi suatu saat nanti saya pasti akan berdiri di belakang mimbar ini dan menyampaikan firman-Mu, saya akan berkhotbah. Saya lakukan itu puluhan tahun dengan setia. Dan kalau kita hitung-hitung sampai saat ini, saya mungkin sudah ratusan kali, ribuan kali berkhotbah di belakang mimbar itu. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita setia kepada perkara-perkara kecil, Tuhan pasti mempercayakan kita tugas yang lebih besar lagi. Sekali lagi ada banyak tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Mungkin di gereja dalam pelayanan, hanya menyambut tamu mungkin. Jangan itu anggap hal yang kecil, yang disepelekan. Tapi lakukan dengan setia. Nanti Tuhan akan percayakan kita tugas yang lebih besar lagi. Ambil kolektan mungkin. Saya seorang yang biasa memerintah kepada seorang bos mungkin. Masa saya suruh ambil kolektan? Bapak Ibu saudara sekalian, itu tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan nanti akan lebih lagi mempercayakan tugas yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, untuk kita dapat setia melakukan perkara-perkara kecil, ada 3 rahasianya. Jangan remehkan hal-hal yang kecil yang datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan kita sia-siakan kesempatan kecil yang datang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan kita sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Saya percaya semua pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, GBI Mapelpak dimanapun kita berada, kita mau melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan suatu saat nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, mungkin kami masih dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan, kami percaya saat ini
Engkau menjamah setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Bahkan kami yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami ada, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan jamah kami, Tuhan lepaskan kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan perkara kecil yang datang dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan dipermuliakan senantiasa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati semua sidang jemaat-Mu GBI Mapel Park dimanapun mereka berada. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkatinya. Rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang masih sekolah, Tuhan berkati setiap mereka. Bahkan Tuhan, kami saat yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan juga akan menyembuhkan kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan menjamah dimanapun kami berada. Dan Tuhan memberikan kemenangan, kelepasan, kesembuhan, kebebasan bagi setiap kami oleh kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Haleluya. Amin. Amin. Gembala GBI Mapel Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hambanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis anak Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.